surat 1-2 Timotius ini ditulis oleh Paulus. Masalah apa yang terjadi di dalam pelayanan Timotius? Yang pertama kita lihat 1 Timotius. Pengirimnya, penulisnya sudah pasti Rasul Paulus. Kepada siapa? Ditulis ini kepada Timotius. Sifatnya pribadi memang. Maka memakai ikon nama Timotius sendiri. Tapi tidak hanya kepada Timotius, isi daripada firman Tuhan dalam 1-2 Timotius juga terhadap orang-orang yang melayani Tuhan di kota Efesus pada saat itu. Tapi juga sebenarnya bukan hanya kepada orang Efesus dan orang-orang melayani di kota Efesus surat ini, firman ini enggak, tapi juga kepada kita di zaman ini. Mengapa? Karena di dalamnya juga bicara tentang firman Tuhan. Tahun berapa ditulis 1 Timotius? Sekitar tahun 62 sampai dengan 66 Masehi. Jumlah pasalnya 6, tidak panjang. Ayatnya cuma 113 ayat. Sekali lagi, penulisnya adalah Paulus. Itu ditegaskan dalam 1 Timotius 1 ayat 2. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Dan ditujukan kepada Timotius. Lalu bagaimana dengan 2 Timotius? Siapa penulisnya? Lagi-lagi adalah Rasul Paulus. Kepada siapa firman Tuhan dalam 1-2 Timotius ini dituliskan? Pertama memang kepada Timotius. Tahun berapa 2 Timotius ditulis? Sekitar tahun 67 Masehi. Tak lama sebelum Paulus dihukum mati di Roma. Ya. Jadi menanti saat-saat eksekusi hukuman mati terhadap Paulus di Roma, disitulah sebenarnya 2 Timotius ini ditulis. Selesai tuntas setuntas-tuntasnya oleh Paulus. Di mana posisi Paulus pada waktu itu? Tidak lain tidak bukan yaitu di kota Roma. Dan posisi konteks lebih spesifik adalah di penjara. Di Bapak Ibu, selalu kita ingatkan Tuhan. Pemenjaraan, pembatasan, ruang gerak, pembatasan makanan dan minuman yang diterima oleh Paulus tidak membuat dia patah semangat, putus asa, apalagi murtad. Tidak. Ini adalah menunjukkan kualitas pertobatan. Yang pertama. Bahwa kualitas pertobatan Paulus itu adalah sejati. Murni. Sudah 100% dia bertobat. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu. Banyak orang Kristen ngakunya sudah bertobat, terima Yesus, sudah dibaptis, bolak-balik. Tapi nggak lama kemudian murtad. Hanya segera karena masalah sakit gigi. Itu menunjukkan bahwa dia nggak belum bertobat total. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu. Ujian itu loh. Uji Tuhan nih. Tapi dalam semua pengujian yang diizinkan Tuhan, Paulus alami, Bapak Ibu tahu. Nggak sedikit pun kualitas imannya bergeser, apalagi berubah. Juga. Tapi semakin tertancap dalam dan sekam dalamnya kepada Kristus. Kenapa masih ada oknum-oknum hamba Tuhan yang murtad? Karena kualitas pertobatan kelahiran baruannya tidak sedalam Paulus. Kenapa masih banyak juga jemaat yang murtad? Hanya karena masalah usaha pekerjaan yang belum Tuhan pulihkan 100%. Karena kualitas pertobatannya belum seperti Paulus. Jadi Bapak Ibu, soal-soal pengujian iman itu masih akan terus kita alami kok. Dan kalau Bapak Ibu justru memilih murtad, itu tanda bahwa memang kita belum sungguh-sungguh memiliki kualitas iman sekali buat Paulus. Jumlah pasalnya 4, ayatnya 83.
Identitas pengirim dan penerima 2 Timotius ini saya kira jelas dari pengirimnya Paulus ditegaskan dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Ditujukan kepada Timotius juga. Ya, dengan Paulus mengatakan kepada Timotius, anakku yang terkasih. Anak yang terkasih di sini maksudnya anak rohani ya. Di mana posisi Paulus waktu menulis 2 Timotius? Dia sama-sama seperti waktu posisi dia di dalam menulis 1 Timotius di penjara di kota Roma. Karena ini adalah persiapan dia untuk dieksekusi alias hukum mati kan Bapak. Hal itu ditegaskan dalam 2 Timotius 1 ayat 16 sampai 17. Dia mengatakan, bagaimana Onesiphorus, bukan Markasitorus, jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Onesiphorus, ini nama orang, nanti akan saya singgung, saya jelaskan nanti dalam penjelasan berikut. Datang mengunjungi Paulus di penjara. Onesiphorus ini adalah orang yang mendukung pelayanan Paulus. Mendukung hidup Paulus. Mungkin juga, karena singgung di sini ya, dia masih sempat mengunjungi Paulus di penjara sebelum eksekusi mati. Disitulah tempat Paulus menulis 2 Timotius. Saya kira jelas ini Bapak Ibu ya. Sehingga saya katakan sekali lagi, tolong Bapak Ibu jelaskan ini nih. Buat jadi bahan PA.